Asal-usul nama Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten, secara turun-temurun dipercaya berasal dari sebuah cerita rakyat atau legenda yang dikenal sebagai Hikayat Raden Budok dan Sri Pohaci. Ringkasan legenda Tanjung Lesung. Kisah ini berpusat pada dua tokoh utama. Raden Budok, seorang pengembara tampan dan gagah perkasa yang berasal dari Laut Selatan. Sri Pohaci, seorang gadis desa berparas cantik yang tinggal bersama ibunya, Nyi Siti, di sebuah perkampungan. Awal mula dan pencarian. Raden Budok suatu hari bermimpi bertemu dengan seorang gadis cantik yang membuatnya terpesona. Mimpi itu terus membayanginya sehingga ia memutuskan untuk melakukan pengembaraan panjang ke utara demi mencari gadis impiannya tersebut. Dalam perjalanannya, ia melewati sebuah perkampungan dan mendengar alunan suara lesung yang ditabuh dengan sangat merdu. Tradisi menabuh lesung ini dikenal sebagai ngagondang. Ia terkejut karena gadis yang menabuh lesung dan memimpin para gadis desa lainnya adalah Sri Pohaci, sosok yang persis sama dengan yang ia lihat dalam mimpinya. Cinta, pernikahan, dan pelanggaran. Raden Budok dan Sri Pohaci kemudian saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Raden Budok pun menetap di desa tersebut. Setelah menikah, Raden Budok menjadi sangat gemar bermain lesung, bahkan seringkali ikut menabuh lesung bersama istrinya. Kegemaran ini membuatnya lupa diri, dan ia melanggar pantangan desa untuk tidak menabuh lesung pada hari Jumat yang dianggap keramat. Meskipun sudah diperingatkan, Raden Budok tetap keras kepala dan terus bermain lesung sambil melompat-lompat kegirangan. Perubahan wujud dan asal nama. Akibat melanggar pantangan tersebut, Raden Budok tiba-tiba berubah wujud menjadi seekor lutung, kerah hitam berekor panjang. Melihat pemandangan aneh seekor lutung sedang bermain lesung, warga desa pun berdatangan dan berteriak, "Ada lutung bermain lesung!" Raden Budok yang terkejut dan sedih kemudian melarikan diri ke dalam hutan dan konon tidak pernah kembali ke wujud aslinya. Sementara itu, Sri Pohaci dikisahkan menghilang dan konon menjelma menjadi Dewi Padi. Untuk mengenang peristiwa yang melibatkan lesung dan Sri Pohaci yang mahir memainkannya, penduduk setempat menamakan desa itu sebagai Kampung Lesung. Karena lokasinya berada di sebuah tanjung, daratan yang menjorok ke laut, maka tempat itu kemudian dikenal sebagai Tanjung Lesung.